Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deli Sulastri, jurusan Akuntansi Syariah 19A semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya sebagai salah satu anggota Departemen Pengembangan Intelektual Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah periode 2020-2021. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai jurnal akuntansi. Saya yakin bahwasanya teman-teman yang sedang berada dalam jurusan akuntansi, pernah belajar akuntansi, bahkan lulusan akuntansi, sudah tidak asing lagi dong yang namanya jurnal akuntansi. Tapi jangan bosan ya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi. Nah, bahwasanya seiring perkembangan zaman, banyak sekali nih para pembisnis-pembisnis termasuk kaum milenial. Nah, sebagai pembisnis, kita sangat penting mengetahui apakah bisnis kita ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang kita kehendaki atau bahkan sebaliknya. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat kondisi finansial bisnis kita. Itulah mengapa yang namanya jurnal akuntansi itu dibutuhkan, terutama dalam dunia bisnis. Nah, pada dasarnya, jurnal akuntansi ini adalah semua transaksi keuangan yang dicatat dalam sebuah jurnal. Idealnya, jurnal akuntansi ini dibuat dengan memasukkan informasi dari kas, pendapatan, beban, atau sumber data lainnya yang menunjukkan bahwa itu transaksi keuangan. Nah, dengan kita rutin mencatat jurnal akuntansi, kita itu dapat melacak nih setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis kita. Selain itu juga, kita untuk mengetahui apakah bisnis kita berjalan dengan baik itu dari data finansial yang berada dalam jurnal akuntansi. Nah, misalnya nih, dalam jurnal akuntansi itu terjadi pengeluaran yang sangat besar dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, pastinya kita bisa langsung dong analisis dan memberikan tindakan yang terbaik untuk masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi jurnal akuntansi. Fungsi jurnal akuntansi itu ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan. Yang kedua, fungsi analisis. Yang ketiga, fungsi historis. Yang keempat, fungsi informatif. Dan yang kelima, fungsi instruksi. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan logika jurnal akuntansi. Ada 2 macam. Yang pertama itu ada logika aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, tujuan logika ini adalah menyeimbangkan kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan dengan aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada logikanya debit sama dengan kredit. Nah, ini berhubungan dengan penggolongan akun dalam akuntansi. Bahwasanya ada yang namanya HUM PB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, untuk logika ini disingkatnya menjadi HBPUM, di mana harta beban itu jika bertambah dia posisinya di debit, dan jika berkurang dia posisinya di kredit. PUM, pendapatan, utang, modal. Nah, ketika bertambah dia posisinya di kredit, dan ketika berkurang dia posisinya di debit. Nah, itulah logika dalam jurnal akuntansi. Yang selanjutnya ada yang namanya macam-macam jurnal. Nah, ada yang pertama adalah jurnal umum. Itu biasanya untuk perusahaan jasa. Yang kedua ada namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan ada memorial jurnal. Nah, itu biasanya untuk perusahaan dagang.
Nah, selain dua jurnal tadi, ada yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya, kita ke contoh soal ya. Nah, yang selanjutnya untuk mengefektifkan waktu adalah masuk ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambil dari internet ya, nanti linknya tertera di bawah sini. Nah, sebelum ke contoh soal, saya ini mengambil untuk membuat jurnal umum ya. Jurnal umum di mana itu adalah untuk perusahaan jasa. Nah, jurnal umum itu ada formatnya. Nah, yang pertama ada tanggal, terus keterangan, terus nomor referensi, terus debit, kredit. Itu yang umumnya. Nah, nanti gambarnya saya cantumkan di sini. Nah, kayak gitu ya. Itu format jurnal umum. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Nomor 1 nih, pada tanggal 1 Januari 2015, Rashid memulai usaha gudang servis dan reparasi. Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, bengkel tersebut melakukan transaksi. Nah, berarti kita dalam jurnal umum itu kita kasih judul dulu, jangan lupa judulnya gudang, servis, dan reparasi. Nah, di bawahnya itu jurnal umum dan periodenya jangan lupa periode Januari 2015. Karena tadi sudah disebutkan kan dalam transaksi bawahnya dari 1 Januari 2015. Nah, kita lanjut langsung saja isi di tanggal itu adalah tanggal 1 Januari 2015 dan kita isi keterangan karena Rashid itu menaruh uang tunai sebesar 10 juta, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kas kita bertambah, itu posisinya di debit sebesar 10 juta rupiah. Dan posisinya yang dikredit apa sih? Karena kan uang tunai diserahkan ke perusahaan, berarti itu adalah sebuah modal. Berarti di garis baru itu keterangan modal sebesar 10 juta itu posisinya di kredit, maka debit sama kredit itu balance. Kas di debit 10 juta rupiah dan modal di kredit 10 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ada transaksi yang kedua, Januari tanggal 2, peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing 2 juta rupiah dan 750.000 rupiah secara tunai. Nah, di sini ada peralatan dan perlengkapan dan secara tunai. Berarti apa yang terjadi? Maka yang terjadi di tanggalnya adalah kita kasih tanggal 2 Januari ya, 2 Januari. Nah, keterangannya apa sih? Nah, keterangannya itu yang pertama adalah peralatan dulu, karena kan tadi peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan berarti peralatan di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan apa sih yang posisinya di kredit? Kan harus balance. Yang di kredit karena dia secara tunai, maka yang di kreditnya itu adalah kas. Berarti kas berkurang posisinya di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kayak gitu. Nah, karena ada 2 transaksi kan di tanggal 2, maka lagi kita tulis. Tadi kan sudah peralatan, sekarang perlengkapan. Berarti di keterangannya adalah perlengkapan di debit sebesar 750.000 dan kas pastinya karena kan dibelinya secara tunai, kas berkurang di kredit sebesar 750.000 rupiah. Jadi ada 2 transaksi tapi tidak boleh disatukan seperti peralatan 2 juta rupiah, perlengkapan 750.000 rupiah, terus kasnya berkurang berarti 2.750.000 rupiah. Nggak boleh disatukan karena itu adalah sebuah akun yang berbeda. Paham? Oke, semoga paham ya. Lanjut. Yang selanjutnya ada transaksi Januari tanggal 3 bayar sewa tempat untuk bengkel sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Nah, untuk permasalahan soal seperti ini ada 2 pendekatan. Nah, saya pakai dulu pendekatan beban.
beban ya. Nah, di pendekatan beban kita tulis dulu seperti biasa tanggalnya tanggal 3 Januari. Nah, keterangannya itu adalah beban sewa karena kan tadi dibayar sewa. Nah, beban sewa sebesar 3 juta rupiah posisinya di debit, dan yang kreditnya apa? Kan dibayar secara tunai, berarti kan kas kita keluar, berarti kas berkurang sebesar 3 juta rupiah itu posisinya di kredit. Nah, seperti itu. Itu jika kita menggunakan pendekatan beban. Nah, jika pendekatan harta itu hanya berbeda dalam keterangannya. Nah, keterangan yang tadinya beban sewa itu dipakainya adalah sewa dibayar di muka sebesar tetap di debit sebesar 3 juta rupiah karena bertambah, dan kas berkurang sebesar 3 juta rupiah di kredit, seperti itu. Nah, ada soal selanjutnya itu tanggal 5 Januari, pendapatan servis diterima sebesar 800.000 secara tunai. Nah, berarti di tanggal 5 Januari keterangannya adalah kan itu pendapatan, berarti uang masuk ke dalam perusahaan kita, berarti kas kita bertambah, berarti kas bertambah di debit sebesar 800.000 rupiah, dan di kreditnya adalah kan itu sebuah pendapatan kan, berarti pendapatan di kredit sebesar 800.000 rupiah. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk contoh soalnya. Semoga kalian tidak puas dengan apa yang saya jelaskan, dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu hanya ada pada diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.